Pernikahan ini harus dibatalkan. Maksudnya apa, Pak ya? Ini pasti salah paham. Suami kamu ini pacaran dengan ibu tirinya. Teteh percaya? Hah? Percaya si Rehan ngomong begitu? Teteh, itu bukan cuma si Rehan, si Afifah juga udah ngomong begitu ke Asep. Kamar kamu. Boris pergi ke rumah acara Abah. Kamu jaga di luar. Siap. Kalau ada dia jangan boleh masuk. Ya. Siap, Bah. Mau Bu? Mana Bu? Mana? Saya mau masuk. Saya uangnya Rehan. Oh, nggak usah minta masuk Bu. Maaf Bu. Saya uangnya Rehan. Bu, dengar ya. Ibu nggak boleh masuk. Ini perintah langsung dari Abah. Udah lepaskan. Pergi. Lepas. Asep, kamu pikir kamu bisa menyingkirkan aku begitu saja? Tidak, Asep. Aku akan balas kamu. Baiklah Pak, sebaiknya kita mulai aja acara ijab kabul ini. Kayaknya pengantinnya nggak sabar tuh. Pernikahan ini harus dibatalkan. Maksudnya apa, Pak ya? Ini pasti salah paham. Suami kamu ini pacaran dengan ibu tirinya. Pak, mohon maaf Pak, tapi itu bukan... Pokoknya pernikahan ini harus tetap dibatalkan. Bapak, itu salah paham. Bukan seperti itu, cerita lain bukan seperti itu. Enggak, bukan begitu, enggak. Istri saya enggak pacaran sama anak saya, enggak pacaran sama Rehan, enggak. Tunggu, tunggu. Tunggu. Apa? Hei! Waduh, ini bagaimana sih? Bangun. Bangun. Hei! Waduh. Minum kopi, malah tidur. Berarti ada obat tidur di dalam kopi. Jangan lari. Kamu tuh siapa sih? Nah, Teteh. Asep pikir Asep bisa ngebodohin Teteh. Teteh udah tahu akal bulus Asep. Dasar licik. Ini surat pembagian harta. Asep pikir bisa ngadalin Teteh. Iya. Lihat ini. Asep sudah tidak menepati janji. Asep tidak mau kan kasih apa-apa ke Teteh. Sekarang Teteh akan bawa Rehan pergi. Pernikahan Rehan sudah dibatalkan. Dan Rehan akan menikah dengan Afifah. Teteh, dengarkan dulu, Teh. Dengerin dulu. Asep nggak maksud kayak begitu. Teteh! Udah dengerin Asep ngomong dulu. Asep nggak mungkin kasih harta Asep 50% ke Teteh sekarang. Tahu nggak? Nggak mungkin. Kalau Asep kasih sekarang, itu semua kan nanya. Alasannya apa? Umi, Rehan, semua yang ada di rumah itu akan nanya. Makanya Asep kasih harta itu kalau Asep udah meninggal. Tuh begitu. Kalau Teteh yang meninggal duluan kumaha?
Teteh nggak dapat apa-apa dong. Udah. Kalau begitu, beginilah Teteh. Asep akan kasih Teteh 50 juta sebulan. Kalau Asep tidak janji, Teteh boleh lakuin apa yang Teteh mau. Ya, kalau memang itu yang Asep mau, Teteh terima itu. Itulah Teteh. Jadi lega Asep jadinya. Jadi sekarang begini. Sekarang Teteh tugasnya cari yang lagi Rehan jodoh. Karena kalau Yuyun, orang tuanya udah pasti gak bisa terima Rehan. Rehan, Umi tahu kamu pasti malu dan kesal dengan kejadian tadi. Tapi semua itu ada hikmahnya. Mungkin saja Yuyun tidak ditakdirkan untuk menjadi jodoh kamu. Atau mungkin emang takdir Rehan yang nggak untuk nikah lagi, Umi. Kamu nggak boleh ngomong seperti itu. Kamu nggak boleh trauma. Karena menikah itu adalah ibadah. Iya, Rehan ngerti, Umi. Tapi tolong, jangan paksa Rehan nikah lagi. Tolong jangan jodohkan Rehan lagi dengan cara seperti ini. Jangan sangkut pautkan semua ini dengan Afifah, Umi. Afifah adalah masa lalu Rehan. Rehan nggak mungkin bisa hapus masa lalu. Tapi bukan berarti Rehan akan deketin Afifah lagi. Rehan janji sama Umi. Rehan akan jaga jarak sama Afifah. Tapi tolong, jangan paksa Rehan untuk menikah lagi. Rehan, mintalah petunjuk Allah. Dan kamu jangan lagi mengatakan bahwa kamu tidak akan menikah lagi. Karena Allah tuh menciptakan manusia itu berpasangan. Iya. Iya, Pak. Mana Rehan? Hah? Mana Rehan? Suruh dia keluar. Rehan di kamar, Bah. Dia lagi menenangkan diri. Iya, suruh dia keluar. Suruh dia keluar, suruh dia nikah sama perempuan lain. Abah, tolong kasih dia waktu. Dia kan masih terpukul karena kejadian tadi. Dia malah bilang dia tuh nggak mau nikah lagi. Nah? Hah? Dia masih ngarepin siapa, Pak? Astagfirullahaladzim, kenapa sih selalu dihubungkan sama Afifah? Rehan tuh udah bilang dia nggak mau lagi disangkut pautkan sama Afifah. Umi percaya? Hah? Umi percaya omongan Rehan? Itu kan cuma taktiknya aja. Padahal dia masih ngarepin si Afifah nih. Ayo cepat. Suruh dia keluar, mari suruh. Enggak, Umi nggak mau. Umi kasihan sama Rehan. Umi nggak mau dia terpukul lagi karena dipaksa untuk nikah lagi. Masa sih abang nggak bisa ngerti perasaan dia? Asep, Marwahnya benar. Si Rehan kan baru gagal menikah. Masa udah mau cariin calon istri deui? Jadi apa? Hah? Udahlah, Umi ceramah aja. Cuma Umi ceramah keliling. Urus anak sendiri nggak bisa. Udah, sekarang berhenti aja ceramahnya deh. Udah, Abah, jangan marah-marah terus. Kenapa sih? Kamu jangan ikut campur urusan Abah deh. Kayak ngajarin Abah lagi berani kamu sekarang begitu. Astagfirullahaladzim, Abah. Tausiah itu kan emang udah kerjaannya Umi. Kalau Mas Rehan gagal menikah, jangan salahin Umi, Abah. Jadi Abah nyalain siapa? Hah? Nyalain siapa? Nyalain kamu. Iya kan? Gara-gara kamu dia tidak mau nikah dengan orang lain. Karena kamu sendiri masih ngasih harapan sama dia. Kenapa sih Abah selalu berpikir kayak gitu? Itu cuma ketakutannya Abah aja. Alah, masih mau ngelek lagi. Padahal kamu ngarepin kayak begini kan, supaya masih bisa bersatu dengan si Rehan, ya kan? Kalau Rehan tidak nikah, nanti Asep tidak akan ngasih aku uang. Kumaha ya? Dari siang Rehan tidak keluar dari kamar. Bikin khawatir aja. Rehan?
Rehan? Ini uak Rehan. Kita makan bareng yuk. Rehan kan dari siang belum makan. Rehan, makan yuk bareng. Dari pagi kamu belum makan. Kamu teh kenapa jadi begini? Rehan tuh kenapa ya? Rehan kira-kira salah apa ya? Kenapa kayaknya Allah nggak ngizinin Rehan untuk bahagia? Kenapa Rehan nggak diizinin untuk mendapatkan cinta yang Rehan inginkan? Kamu tidak salah apa-apa. Semua ini bukan salah kamu. Mungkin memang kamu belum mendapatkan jodoh yang tepat. Menangislah, nak. Keluarin semua kesedihan kamu. Ibu di sini, nak. Ibu ada buat kamu. Maafin ibu kalau terpaksa menyembunyikan kenyataan ini. Bahwa kamu sebenarnya adalah anakku. Ibu gak akan bikin kamu sedih dan sakit hati lagi. Ibu janji, Rehan. Sekarang kita makan dulu yuk. Wak udah siapin makanan buat kamu. Wak nggak mau lihat kamu sakit. Yuk. Rehan nggak lapar, Wak. Ya udah, kalau Rehan belum lapar. Tapi jangan ngelamun terus. Sekarang istirahat aja. Ya. Umi, Hana nggak apa-apa kan bareng mobil Umi di sekolah? Ya nggak apa-apa lah sayang. Kan tempatnya Umi Tausia, masjidnya kan lewatin sekolah kamu. Ayo kita pergi. Umi. Umi mau kemana? Abah, hari ini Umi ada tausiah di masjid. Nah setelah itu mau ke undangan dari salah satu jemaah. Umi itu gimana sih? Abah kan udah bilang sama Umi. Umi berhenti ceramah, berhenti ngider. Kenapa masih aja Umi? Hah? Umi nggak dengar omongan Abah ya? Tapi Abah, Umi kan udah janji. Kasihan kan para jemaah kalau dibatalkan. Lagian banyak yang datang dari jauh-jauh. Umi sok tahu ya, sok perhatian sama jemaah di sini ya. Abah, Umi itu kan emang pengen ceramah, kenapa dilarang sih, Bah? Kamu diam, Pak. Sama aja. Abah tuh masih ya nyakitin Afifah sama Umi. Mereka itu istri-istri Abah. Justru karena dia itu istri-istri Abah, Abah berhak ngelakuin apa aja sama mereka. Tahu kamu? Hukum dari mana kayak gitu, Pak? Hah? Hukum dari mana? Kamu mau apa sih? Hah? Kamu ngelawan Abah? Hah? Mau ngelawan Abah? Rehan nggak akan ngelawan Abah. Rehan nggak mau durhaka sama Abah. Tapi ingat, Bah, kalau Abah berani nyakitin Umi, Rehan nggak akan tinggal diam. Abah tahu kan? Sekarang gini, dakwah itu kebahagiaannya Umi. Amal Umi di dunia ini. Jadi Abah jangan larang. Umi kamu itu nggak boleh keluar rumah tanpa izin suami. Ah, itu hukumnya. Umi kamu juga tahu. Tahu kamu? Sayang, udah diizinkan aja Semara pergi. Kalau nggak nanti kamu menyesal. Ya udah, kalau pergi lah, terserah. Teteh, Asep mau ngomong sama Teteh. Umi sekarang udah dapat izin dari Abah. Jadi kalau Umi mau berangkat, udah boleh. Jadi yuk berangkat, Umi. Ya. Terima kasih ya Rehan. Kamu tuh memang anak yang soleh. Kamu selalu belain Umi. Kalau gitu, Umi pamit dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.